Berikutnya akan saya sampaikan update data kasus yang kita catat sampai dengan hari ini. Terdapat penambahan kasus baru 302 jiwa. Di samping itu, kabar baik datang dari semakin banyak. Halo, perkenalkan nama saya Veronica Meilani Sinaga. Saya dari tingkat SD. Saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris kelas 5 dan guru kelas 5 di Lightful. Selamat pagi semuanya. Salam sekolah satu keluarga. Bahagia, gembira, sukacita. Hari ini di sini saya ingin berbagi cerita tentang pengalaman saya selama melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa virus corona ini pertama kalinya terjadi di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Sejak saat itu dunia dan khususnya Indonesia tampak sepi. Rumah ibadah, tempat wisata, bahkan semua sekolah ditutup. Semenjak saat itulah aktivitas belajar mengajar beralih wahana ke dunia digital. Ketika kita menerapkan PJJ ini, ada banyak sekali suka dan duka yang kita alami. Nah, yang pertama saya mau cerita tentang dukanya terlebih dahulu. Seperti pepatah mengatakan, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi kita mulai yang duka-duka dulu, baru senang kemudian. Yang pertama, dukanya yaitu tidak semua anak memiliki digital atau Android untuk belajar online. Sehingga yang tidak memiliki gadget, mereka harus melakukan tatap muka baik di sekolah ataupun di rumah. Yang kedua, kebanyakan orang tua memiliki hanya satu HP-nya saja, sementara mungkin anaknya ada yang 3, ada yang 4, maka harus bergantian mengerjakan. Yang kemudian juga itu beberapa anak sulit untuk bangun pagi. Terkadang kita sampai jam 10, jam 11 siang, guru harus menelepon orang tua untuk meminta bantuan membangunkan anak-anaknya supaya mengikuti pelajaran dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan bapak ibunya. Yang keempat, nilai anak-anak itu banyak yang rendah. Banyak faktor yang menyebabkan nilai anak rendah. Di antaranya materinya kurang paham, anak terlalu cepat mungkin mau bermain game, kemudian tidak fokus mengerjakan tugas-tugasnya. Seperti yang kita ketahui memang bahwa Menteri Pendidikan sudah mengeluarkan surat edaran mengatakan bahwa kurikulum bukan menjadi target selama COVID-19 ini. Tetapi ini merupakan tantangan yang besar bagi kita sebagai pendidik untuk saling berkoordinasi dengan anak dan orang tua. Yang kelima itu masalah kuota. Nah, ini masalah yang umum. Seperti yang kita ketahui, kalau kita belajar online itu membutuhkan kuota. Ya, mungkin tidak sedikit, satu hari itu beberapa mapel anak harus mengerjakan. Belum lagi kalau misalnya gurunya mengirimkan video pembelajaran. Ini juga menjadi kendala. Ada anak yang mengatakan bahwa hari ini bisa mengerjakan tugasnya, bisa membuka videonya, tetapi untuk beberapa hari ke depan dia akan kesulitan mengerjakan tugas karena kuotanya tidak ada. Dan tidak semua anak memiliki wifi di rumah masing-masing. Yang berikutnya mengenai pengecekan atau pengoreksian tugas anak.
kita membutuhkan waktu yang lama sampai jam 7 malam. Guru harus selalu mengupdate siapa anak yang sudah mengirimkan, siapa yang belum. Karena apa? Karena jangan sampai anak rugi nanti ketika sudah bagi rapor nilai anak tidak ada. Karena apa? Karena mungkin yang belum kirim kita tidak cek, kita tidak panggil, tidak minta. Begitu. Di antara duka-duka yang saya sampaikan, banyak juga suka yang saya alami. Di antaranya yang pertama, saya pribadi bisa belajar untuk mengupgrade diri saya untuk menggunakan teknologi. Seperti misalnya yang dulunya saya nggak kenal Google Form, saya bisa tahu. Kemudian saya bisa mengaplikasikannya kepada anak-anak. Kemudian saya sudah bisa membuat video pembelajaran melalui KineMaster, dan saya akan mencoba beberapa aplikasi lain yang mendukung untuk PJJ ini. Yang berikutnya, saya bisa mengkolaborasikan antara bahan belajar dengan video pembelajaran mungkin. Yang berikutnya, anak-anak menjadi lebih berani untuk bertanya, meskipun mereka bertanya hanya lewat WA pribadi, tetapi kita sebagai gurunya, sebagai pendidiknya merasa bangga, wah anak ini mau bertanya. Berikutnya itu anak-anak semakin kreatif dan terampil untuk mengirimkan video-video keterampilan yang mereka buat masing-masing. Ada yang bahkan sudah menjadi vlogger. Yang kelima, kerjasama antara orang tua dan guru itu semakin baik, karena setiap harinya guru saling berkoordinasi dengan orang tua. Guru selalu menghubungi orang tua jika anak belum mengerjakan atau jika nilai anak kurang maksimal. Guru akan selalu menghubungi dan memberikan informasi-informasi yang penting terkait untuk kemajuan anak-anak. Di balik suka dan duka tersebut, saya pribadi dan semua orang memiliki harapan yang sama, yaitu supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir, Indonesia bisa menemukan vaksinnya, kemudian kita semua beserta anak-anak kita yang terkasih bisa berkumpul bersama, belajar bersama di sekolah yang kita cintai ini. Tetap positif, jaga kesehatan, jaga kebersihan diri dan lingkungan, jangan lupa pakai masker. Terima kasih.